Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Rizky Rianto dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian praktik saya, yaitu ujian praktik fisika tentang gerak jatuh bebas. Berikut adalah alat dan bahannya. Oke, selanjutnya ini adalah tabel percobaan saya pada bola pingpong yang massa bendanya itu 2,7 gram. Dalam gram, kalau dalam kilo itu 0,0027 kg. Pada percobaan ke-1, ketinggian 1 meter, waktu tempuh 0,49 second, waktu tempuhnya dalam kuadrat menjadi 0,2401 second. Percepatan gravitasi sesuai dengan rumus, gravitasi sama dengan 2H per T kuadrat. Berarti 2 dikali 1 dibagi 0,2401 sama dengan jadi hasilnya 2 dibagi 0,2401, ya, hasilnya 8,32986. Kita bulatkan menjadi 8,33 meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya percobaan nomor 2, yaitu jarak tempuh 1,2 meter, waktu tempuhnya 0,58 second. Waktu tempuhnya kita kuadratkan seperti nomor 1 menjadi 0,3364 second. Terus percepatan gravitasinya itu 7,13436 sama dengan 7 meter per second kuadrat, ya. Percobaan ketiganya, jarak tempuhnya 1,5 meter, waktu tempuh 0,60 second. Waktu tempuhnya kita kuadratkan menjadi 0,36 second. Percepatan gravitasi rumusnya sama, ya, seperti nomor 1 dan 2. Hasilnya kita dapat 8,3 meter per second kuadrat. Terus percobaan keempat, jarak tempuhnya 1,8 meter, waktu tempuhnya 0,64 second. Waktu tempuh kita kuadratkan menjadi 0,4096. Oke, percepatan gravitasinya 8,8 meter per second kuadrat. Terus percobaan kelima, ketinggian 2 meter, waktu tempuh 0,70 second, waktu tempuh yang dikuadratkan menjadi 0,49 second. Terus percepatan gravitasi, yaitu hasilnya 8,2 meter per second kuadrat. Untuk bola pingpong. Sekarang untuk kelereng, massa bendanya itu 5,7 gram. Dalam gram, kalau dalam kilo itu 0,0057 kg. Percobaan ke-1, jarak tempuhnya 1 meter, waktu tempuhnya 0,55 second. Waktu tempuhnya kita kuadratkan menjadi 0,3025 second. Percepatan gravitasi sesuai dengan rumus, sama seperti bola pingpong tadi. Rumusnya itu G sama dengan 2H per T kuadrat. Berarti 2 dikali 1, 2 per E-nya tadi 0,3025. Berarti hasilnya 2 dibagi 0,3025, hasilnya 6,6 meter per second kuadrat. Nomor 2, ketinggian 1,2 meter atau jarak tempuhnya 1,2 meter, yang sama aja. Ketinggian atau jarak tempuh itu sama aja. Berarti nomor 2 itu jarak tempuhnya atau ketinggiannya 1,2 meter, waktu tempuhnya 0,57 second. Waktu tempuh kita kuadratkan menjadi 0,3249 second. Percepatan gravitasinya kita hasilkan 7,4 meter per second kuadrat. Terus percobaan ketiga, ketinggian 1,5 meter, waktu tempuhnya itu 0,63 second. Waktu tempuh dalam kuadrat menjadi 0,3969 second. Terus percepatan gravitasinya itu 7,6 meter per second kuadrat. Percobaan keempat, ketinggian 1,8 meter, waktu tempuh 0,69 second. Waktu tempuhnya kita kuadratkan menjadi 0,4761 second. Terus percepatan gravitasinya yaitu 7,56 meter per second kuadrat. Yaitu 7,56 meter per second kuadrat, ya. Percobaan kelimanya, ketinggian 2 meter, waktu tempuh 0,71 second.
waktu tempuhnya dalam kuadrat yaitu 0,5041 second. Percepatan gravitasinya yaitu 7,4 meter per second kuadrat. Sekarang untuk energi potensial dan energi kinetik pada bola pingpong yang masanya itu 2,7 gram. Kalau dalam kilo itu 0,0027 kg. Oke, nomor 1, ketinggian 4 meter. Energi potensial rumusnya EP sama dengan M kali G kali H. Berarti 0,0027 dikali 10 dikali 4 sama dengan 0,108. Kecepatannya saya dapat 0. Energi kinetiknya yaitu 1/2 dikali 0,0027 kali 0 ya, sesuai dengan rumus di atas. Berarti hasilnya 0. Oke. Energi mekaniknya rumusnya EM. Rumusnya itu EM sama dengan EP tambah EK. Berarti EM tadi 0,108. Itu EP nya tadi 0,18 ditambah EK nya 0. Berarti 0,18 tambah 0. Hasilnya ya 0,108. Nomor 2, rumusnya sama seperti di atas ya. Ketinggian 3,5 meter. Energi potensialnya 0,0945. Kecepatannya 10. Energi kinetiknya 0,0135. Terus energi mekaniknya yaitu 0,945 kita tambahkan 0,0135, hasilnya 0,108, sama ya seperti yang nomor 1. Oke, nomor 3, ketinggian 3 meter. Energi potensial 0,081. Nomor 3, ketinggian 3 meter. Energi potensial yaitu 0,081, kecepatan 20. Energi kinetiknya 0,027. Berarti energi mekaniknya kita dapatkan 0,108 ya, 0,18 ya, maaf. Nomor 4, ketinggian 2,5 meter. Oke, energi potensialnya 0,0675, kecepatannya 30. Energi kinetiknya 0,0405. Energi mekaniknya yaitu sama dengan 0,18. Oke. Nomor 5, ketinggian 2 meter. Energi potensial 0,054, kecepatannya 40. Energi kinetiknya 0,054. Energi mekaniknya yaitu 0,18. Oke, berarti sama semua ya energi mekaniknya. Oke, kesimpulannya. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Semakin besar jarak yaitu benda, maka waktu tempuh yang diperlukan benda untuk sampai di tanah juga semakin besar. Yang kedua, massa. Berdasarkan hasil percobaan, semakin besar massa benda, semakin besar percepatan yang dialami suatu benda. Sebaliknya, semakin kecil massa suatu benda, semakin kecil percepatan yang dialami suatu benda. Yang ketiga, gravitasi. Berdasarkan hasil percobaan, gaya gravitasi dipengaruhi oleh massa suatu benda, jarak tempuh, gaya gesek, dan laju udara. Yang keempat, energi potensial dan energi kinetik. Berdasarkan hasil percobaan, energi potensial suatu benda akan semakin besar bila jarak yang ditempuh semakin besar atau tinggi juga. Energi kinetik akan semakin besar jika jarak yang ditempuh suatu benda semakin dekat. Oke, berikutnya adalah hasil grafik hubungan jarak jatuh dan waktu tempuh yang terjadi pada bola pingpong dan kelereng. Ya, ini waktu tempuhnya saya ambil dari percobaan bola pingpong dan kelereng yang dimulai dari 0,25 second sampai 0,90 second. Terus jarak jatuhnya saya ambil juga dari percobaan bola pingpong dan kelereng ya, yaitu yang dimulai dari 1 meter, 1,2 meter, 1,5 meter, 1,8 meter, dan 2 meter. Terus ini garis yang hitam pekat ini adalah grafiknya bola pingpong. Untuk garis yang agak abu-abu ini, agak samar-samar, ini grafiknya kelereng ya. Kayak begitu. Selanjutnya, dari hubungan tersebut besaran apa saja yang diperoleh? Jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Oke.
Besaran yang diperoleh berdasarkan percobaan adalah detik atau second dan meter. Dengan mengukur waktu yang diperlukan benda untuk menyentuh permukaan dan mengukur ketinggian benda yang akan dijatuhkan. Oke. Untuk mengukur waktu menggunakan stopwatch, untuk mengukur ketinggian menggunakan meteran dan penggaris. Yang ketiga, jika dua benda berbeda beratnya dijatuhkan secara bersamaan, manakah yang lebih dahulu sampai ke lantai? Kenapa? Berdasarkan percobaan yang dilakukan, benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih dahulu menyentuh permukaan atau lantai. Karena semakin besar massa suatu benda, semakin besar juga percepatan yang dialami suatu benda. Oke. Yang keempat, berdasarkan data hasil percobaan yang telah Anda lakukan, buatlah analisisnya. Oke. 1. Semakin besar massa suatu benda, semakin besar juga percepatan dialaminya. Yang kedua, semakin besar atau tinggi jarak suatu benda, maka semakin kecil percepatan dan benda akan semakin lama menyentuh permukaan. Oke. Itu saja dari presentasi saya tentang hasil uji coba dari hasil laporan percobaan gerak jatuh bebas pada mata pelajaran fisika. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.